semuanya, perkenalkan nama saya Taskia Pramesti, asal sekolah SMK ITA Junaidiyah. Di sini kali ini saya akan menjelaskan tentang network fundamental. Nah, network fundamental itu apa sih? Network fundamental adalah konsep dasar tentang bagaimana jaringan komputer bekerja mulai dari cara perangkat terhubung, berkomunikasi, hingga bertukar data. Jadi, network fundamental ini konsep dasarnya tentang jaringan komputer. Juga ada apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data atau informasi. Contohnya, internet yang kita gunakan setiap hari, wifi di rumah atau di kantor, bahkan jaringan di sekolah ataupun di kampus. Di sini juga ada tujuan jaringan komputer. Tujuan utama dari jaringan komputer memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Oke, selanjutnya. Di sini ada implementasi jaringan komputer. Implementasi jaringan komputer itu seperti proses gimana komputer mengirim pesan. Contohnya, seperti ini. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih cara menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain jadi bisa memakai dua metode yaitu wired dan juga wireless. Pertama, kita akan membahas dulu metode wired terlebih dahulu. Jadi nanti implementasi ini komputer 1 dan komputer 2 akan bisa mengirim pesan menggunakan metode wired. Ini kita akan menjelaskan tentang wired. Ya, wired adalah cara komunikasi PC1 dan PC2 menggunakan kabel. Jadi wired itu adalah kabel ya, teman-teman. Oke. Jika kalian pernah praktek membuat kabel UTP, kalian akan tahu cara memasukkan kabel yang masih serabutan ke RJ45. Nah, nanti kabel UTP ini akan disambungkan oleh konektor RJ45 seperti ini. Nah, kabel UTP ini akan membuat satu jaringan yang bernama LAN, yaitu Local Area Network. Ada juga yang lainnya, WAN itu buat internet, kayak internet tuh yang buat luas, bisa di kota ataupun luar pulau. Selanjutnya kita akan membahas tentang wireless. Wireless itu apa sih? Nah, wireless adalah gimana caranya komputer berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Kan kalau kita mengandalkan kabel terus pasti takut ribet atau apa. Jadi di sini juga ada wireless. Wireless itu tanpa kabel. Jadi kita berkomunikasi tanpa kabel. Oke, selanjutnya kita akan ke Google Chrome. Lalu ketik Cisco Packet Tracer. Nah, lalu kalian pilih yang ini. Lalu masuk. Oke, kita tunggu. Kalau udah masuk, kalian boleh masukin dulu akun kalian. Nah, boleh kalian masukin akun kalian. Bisa membuat akunnya di sini. Nah, di sini kita pilih bahasanya. Nah, ini Indonesia kita pilih. Ini kalian. Nah,
seperti ini ulang tahun kalian. Dan bulan kalian lahir. Langsung. Nah, kalian Nah, kalau kalian sudah login ke akun kalian, akan ada tampilan seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah, bisa juga search. Nah, lalu kalian pilih getting. Nah, lalu kalian pilih resume course. Nah, di sini juga ada tutorialnya gimana cara downloadnya, dan di sini juga bisa. Lalu kalian pencet ini, lalu klik yang tadi, kita tunggu. Nah, kalian di sini. Nah, di sini kalian kalau misalnya menggunakan Ubuntu, kalian pencet yang Ubuntu. Karena aku menggunakan Windows, jadi kita pencet Windows. Oke, kita tunggu. Nah, di sini cek aja kalian lagi ngeunduh Cisco-nya. Oke, karena kita udah ada Cisco-nya, jadi kita langsung ke cara jaringan sederhana, ke simulasinya. Nah, kalau udah masuk, di sini ada logical dan physical. Kalau logical itu kayak simulasi, kita gimana mau membuat komputer. Kalau logical itu simulasinya, kalau physical itu lebih ke fisik. Nah, kalian bisa pencet ini. Nah, kalau physical tuh kayak gini. Seperti itu. Kita balik lagi karena di sini kita akan menggunakan logicalnya aja. Nah, di sini kita akan menggunakan switch terlebih dahulu. Nah, kalian tinggal cari aja, di situ ada switch. Nah, di sini ada switch, router, karena kita di sini akan mensimulasikan dulu menggunakan switch. Lalu kalian pencet di atasnya ada end device. Nah, yang ini kalian pencet. Lalu kalian pencet PC. Nah, tambahkan di sini 1 dan 2. Nah, satu lagi di sini. Nah, lalu kabelnya di sini ada kabel. Nah, di sini yang kayak petir ini kalian pencet. Nah, di sini banyak banget pilihan kabelnya, tapi kita akan menggunakan yang ini, yang paling ujung. Kalian tinggal pencet lalu sambungkan ke PC-nya. Nah, oke, kalau udah. Nah, kan gimana caranya kita tahu kita ngirim pesan ke PC 1 dan ke PC 2 ini?
Kita ganti dulu. Nah, dari PC1 ke PC2 ini, gimana caranya kita tahu mereka tuh saling terhubung? Nah, kalian pencet PC-nya, lalu di sini ada banyak banget pilihan. Nah, kalian pilih desktop, lalu IP configuration. Nah, yang ini ke IP yang tulisannya IP configuration. Lalu kalian pencet. Nah, di sini tuh kita masukin IP-nya 192.168.1.1. Lalu kalian pencet bawahnya. Nah, kalau bawahnya tuh otomatis. Kalau sudah, kita lakukan ke PC2 hal yang sama. Kita pilih ke desktop, lalu ke IP. Nah, lalu masukkan IP-nya 192.168.1.2. Nah, di sini tuh yang ujungnya harus beda ya, teman-teman. Lalu kita pencet bawahnya. Nah, gimana caranya kita tahu mereka tuh terhubung atau tidak? Nah, kita ke PC1, kita pencet lagi. Nah, lalu kita pilih desktop lagi. Nah, di sini kita akan memilih yang ini. Command Prod. Nah, itu kita pencet. Nah, lalu kita masukkan ping spasi 1, kita masukkan IP-nya 192.168.1.2. Nah, kan ini tuh PC1, jadi kan kita mau nge-connect-in, kita pengen tahu connect atau enggaknya. Jadi 1.2 kita enter. Lalu, nah, kalau misalnya di sininya itu replay, maka mereka itu terhubung. Kalau misalnya di sini bukan replay, berarti mereka tidak terhubung. Nah, coba kita simulasikan. Di sini kita klik pesan, lalu kita beri ke PC1 dan ke PC2. Oke, lalu di sini ada simulation, kita pencet simulasinya ya. Lalu kita pencet ini, kita pencet play, agar kita tahu PC1 dan PC2 itu kalau kita ngirim pesan, mereka masuk atau enggak. Nah, di sini sedang memulai simulasinya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini checklist. Kalau checklist itu berarti pesannya masuk. Oke. Nah, seperti itu jaringan sederhana. Simulasi jaringan sederhananya. Selanjutnya kita akan mempelajari TCP/IP. TCP/IP itu Transmission Control Protocol Internet Protocol. Nah, kalau ini disingkatnya TCP. Kalau yang ini disingkatnya IP. Nah, TCP/IP adalah sekumpulan aturan standar komunikasi yang digunakan untuk bertukar data antar komputer di internet dan jaringan komputer. TCP bertugas memastikan pengiriman data yang handal, memecah, menyusun kembali paket, sementara IP bertanggung jawab untuk pengalamatan dan perutean paket ke tujuan yang tepat. Dalam model TCP/IP terdapat beberapa lapisan yang bekerja sama dan memiliki fungsi berbeda dari pengiriman data hingga penerimaan data. Salah satu yang penting adalah transport layer, yang bertugas memastikan data dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dengan benar dan lengkap.
Selanjutnya, TCP/IP Transport Layer. Nah, yang tadi sebelumnya dijelaskan, TCP/IP Transport Layer adalah lapisan yang memastikan data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain dengan aman, benar, lengkap, dan beraturan. Di sini ada dua protokol utama transport layer. Yang pertama TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Yang kedua UDP, yaitu User Datagram Protocol. Nah, di sini juga ada perbedaan TCP dan UDP. Kalau TCP bekerja dengan cara yang handal, artinya data dijamin sampai tujuan, tersusun rapi, dan jika ada data yang hilang akan dikirim ulang. Nah, sedangkan UDP lebih menekankan kecepatan sehingga tidak selalu menjamin data sampai dengan sempurna. Secara keseluruhan, TCP/IP memungkinkan komunikasi digital seperti browsing website, mengirim email, streaming video, hingga bermain game online. Tanpa TCP/IP, perangkat tidak akan bisa saling terhubung dengan efektif di jaringan global internet. Nah, jadi perbedaan TCP dan UDP ini kalau TCP itu dia menggunakan kecepatan. Nah, kalau TCP kan data itu dijamin sampai tujuan, tersusun rapi, dan tidak ada data yang hilang. Kalau yang hilang juga pasti sama TCP/IP ini, kalau kita gunain TCP/IP ini, pasti datanya itu akan dikirim ulang. Nah, kalau UDP ini cuman menekankan kecepatan sehingga tidak selalu menjamin data sampai dengan sempurna. Nah, perbedaannya itu saja. Demikian pembelajaran network fundamental kali ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membantu dalam memahami cara kerja jaringan komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menyimak video hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.